Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Daniel bergegas menuju mobil. Dia dan Brian langsung berangkat. Meskipun belum tahu di mana Nisa, namun Daniel yakin beberapa menit lagi Axel akan menelpon dan memberitahukan keberadaan Nisa. Daniel benar-benar kesal saat siang hari dan Nisa bersamanya, namun Guntur dengan berani menculik gadis itu. Daniel merasa benar-benar sudah ditantang. "Bos, apa kita perlu menelpon keluarga Nisa?" tanya Brian. "Jangan Brian, aku nggak mau ibu syok. Kita cari saja Nisa, nanti baru kita jujur pada ibu dan Randy. Setelah Nisa berhasil kita selamatkan dan kita bawa pulang," tegas Daniel. Selesai Daniel bicara, ponsel Brian berdenting. Ternyata pesan dari Axel yang menunjukkan di mana lokasi Nisa. Brian langsung menepikan mobilnya dan mengirim alamat itu pada Leon, dan Leon memastikan langsung menuju tempat itu. Tak lama telepon masuk ke ponsel Daniel, ternyata itu Repan. Daniel langsung mengangkatnya. "Halo kak, kenapa aku ditinggal? Kakak di mana sekarang? Jika itu Guntur, bagaimana nasib Nisa? Rasa traumanya saja belum hilang. Sekarang dia harus berurusan lagi dengan si brengek itu," ucap Repan panik. "Kamu tenang saja Rep, kakak sudah menemukan lokasinya. Kakak sedang menuju ke sana dan nanti kakak kirim alamatnya. Ingat, jangan kabari keluarga Nisa dulu. Kita temukan Nisa dulu," tegas Daniel. Repan mengerti dan begitu alamat masuk ke ponselnya, Repan langsung memesan taksi untuk menyusul. Dengan kecepatan lumayan, Brian mengendarai mobil. Daniel benar-benar kalut, apalagi setelah mendengar perkataan Repan tadi. Daniel langsung membayangkan reaksi Nisa saat dia tahu sudah diculik oleh laki-laki brengek yang menyebabkan trauma seumur hidupnya. Daniel berteriak kesal, terbayang akan wajah ketakutan Nisa. Sementara di tempat lain, Guntur yang berhasil menculik Nisa dengan bantuan 2 orang bayarannya yang memang handal dalam hal seperti ini. Tidak peduli siang ataupun malam, mereka selalu berhasil melakukan hal itu. Guntur memandangi wajah Nisa yang sedang tidak sadarkan diri di sampingnya. "Sekarang kamu akan merasakan trauma yang sesungguhnya. Sampai-sampai nanti kamu akan berharap kalau kamu mati. Dan itu setimpal atas apa yang kau alami. Hanya karena rasa trauma yang aku yakin hanya kau buat-buat. Bagaimana mungkin kamu masih setakut itu padaku? Padahal kejadian itu sudah lama berlalu. Dan bahkan waktu itu aku belum sempat menikmatimu," geram Guntur. "Aku bahkan sudah terusir sekian lama. Tapi saat aku akan mendapatkan hakku kembali, dengan alasan tak masuk akal, kamu sudah menjadi penyebab aku kehilangan semuanya. Sekarang aku akan buat kamu merasakan trauma yang sesungguhnya. Bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku, aku akan merasa puas karena sudah menikmati tubuh indahmu yang seharusnya sejak dulu aku nikmati, dan saat kamu trauma aku akan memakluminya," batin Guntur. Akhirnya Guntur berhasil membawa Nisa ke sebuah villa milik keluarganya, tempat dia bersembunyi saat sang ayah memarahinya karena kegagalannya memimpin perusahaan, karena Daniel yang akan membatalkan kerjasama jika dia yang memimpin perusahaan. Sampai-sampai sang papa lebih memilih saudara sepupu Guntur untuk memimpin perusahaan, karena memang Guntur adalah laki-laki satu-satunya. 2 saudara Guntur adalah wanita. Itu kenapa papa Guntur selalu menyelamatkan Guntur. Setiap anaknya berbuat onar, papanya selalu menyelesaikannya. Guntur menggendong tubuh Nisa, memasukkan ke dalam sebuah kamar. Guntur langsung mengikat tangan dan kaki Nisa, hingga dress yang Nisa pakai tersingkap. Untung saja Nisa menggunakan dalaman celana pendek, hingga tidak membuat area berharga Nisa terlihat Guntur. Setelah membereskan Nisa, Guntur langsung ke kamar mandi sekalian menunggu Nisa sadar dari obat bius yang diberikannya. Sedangkan di luar villa sudah berdiri sekitar 10 orang yang sengaja Guntur bayar untuk mengamankannya, untuk berjaga-jaga jika Daniel menemukannya. Akhirnya Daniel sampai di lokasi villa, namun di daerah itu terlalu banyak villa dan rata-rata berpagar tinggi hingga membuat Daniel kesulitan mencari di mana villa Guntur. Daniel keluar dari mobil, ternyata Leon dan anak buahnya sudah tiba lebih dahulu. Leon langsung mendekati Daniel dengan ramah. Daniel menjabat tangan Leon. "Apa kabar saudaraku? Maaf jarang menghubungimu.
Aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Oh ya, jadi siapa yang sudah dengan berani mengusikmu? Tanya Leon setelah menyapa Daniel. Namanya Guntur. Tadi aku meminta bantuan saudaraku yang ahli IT, dan dia menemukan lokasi villa di daerah ini. Tapi seperti yang kamu lihat, begitu banyak villa di sini, sedangkan kita tak tahu pasti lokasi villanya, jelas Daniel. Saat Daniel berbincang dengan Leon, Brian yang tadi sibuk menelpon mendekati Daniel. Bos, saya sudah tahu bagaimana bentuk villa keluarga Adipura. Kita tinggal mencari yang mana villanya, jelas Brian sambil menunjukkan sebuah foto. Daniel langsung melihat, begitupun Leon yang langsung memperlihatkan foto villa itu pada anak buahnya. Bagaimana kamu mendapatkan foto itu, Brian? Tanya Daniel heran. Dari data-data kekayaan keluarga Adipura, jawab Daniel. Baiklah, ayo kita cari sekarang sebelum terlambat. Semoga saja Guntur belum macam-macam pada Nisa. Daniel mengungkapkan kekhawatirannya. Belum sempat Daniel melangkah, datang sebuah taksi yang ternyata adalah Revan. Revan langsung turun dan mendekati Daniel. Bagaimana kak, apa sudah ada titik terang? Tanya Revan begitu mendekat. Iya, tapi karena banyak villa di sini, kita harus mencari terlebih dahulu di mana villa milik keluarga Adipura yang sudah jelas digunakan untuk menyembunyikan Nisa, jelas Daniel. Ya sudah, ayo kita cari sekarang kak, ujar Revan dan langsung berlari kecil untuk mencari letak villa. Nisa akhirnya sadar betapa takut Nisa saat menyadari dirinya terikat, belum lagi di tempat asing, di sebuah kamar yang Nisa tidak tahu milik siapa. Air mata mulai jatuh. Nisa ketakutan namun tak bisa berteriak karena mulutnya ditutup. Nisa terus berontak. Sampai akhirnya muncullah wajah pria yang sangat Nisa takuti. Wajah Guntur dengan senyum liciknya, dengan tubuh hanya berbalut handuk. Guntur mendekati Nisa yang ketakutan. Halo cantik, akhirnya kamu sadar juga. Aku tidak suka dilayani wanita yang tidak sadar. Itu kenapa aku menunggumu sadar. Aku baik bukan? Agar kamu juga bisa menikmatinya. Hahaha. Guntur tertawa senang, namun semakin membuat Nisa ketakutan. Terbayang kembali masa lalu Guntur membuka penutup mulut Nisa. Lepasin aku, tolong jangan lakukan ini. Apa salahku? Kenapa kamu selalu berbuat jahat padaku? Lepasin aku Guntur, teriak Nisa kalap. Hahaha, kamu tanya apa kesalahanmu? Kamu mau tahu? Baiklah, aku akan beritahu. Dulu memang kesalahanku, semua karena jiwa mudaku. Dan aku sudah menerima hukumannya dengan dikirim jauh oleh keluargaku. Tapi sekarang kaulah penyebabnya karena trauma tak masuk akalmu itu. Sekarang aku harus kehilangan semuanya karena Daniel beringat itu. Dengan geram Guntur menjelaskan semuanya. Itu kesalahanmu, aku benar-benar takut melihatmu. Meski aku mencoba untuk kuat, namun aku tak bisa. Sekarang lepasin aku Guntur, teriak Nisa lagi. Nisa mencoba terus berteriak, namun Guntur malah kembali menutup mulutnya. Nisa ketakutan saat Guntur merebahkan dirinya di samping Nisa. Dengan wajah licik, Guntur memaksa merobek dress Nisa. Nisa menangis tak tahu lagi harus bagaimana. Dengan bejatnya Guntur mulai meraba tubuh Nisa. Akhirnya aku bisa merasakan tubuhmu, dengan begitu hasratku tersalurkan dan dendamku juga terbalaskan. Aku bisa bayangkan hancurnya Daniel yang sok pahlawan itu, juga kehancuran masa depanmu. Kalian pantas menerima ini, ucap Guntur geram. Tangannya kembali menjelajahi tubuh Nisa yang pakaiannya telah robek, bukit kembar Nisa yang jadi sasaran awalnya, sambil menciumi Nisa yang terus menolaknya. Tangan Guntur hendak meremas salah satu bukit Nisa. Namun tanpa Guntur sadari, di luar rumahnya sedang terjadi perkelahian. Para orang bayaran Guntur sedang melawan anggota geng Leon. Revan, Daniel, dan Brian ikut membantu menghajar anak buah Guntur. Namun Leon berteriak agar Daniel mencari Nisa saja. Daniel, sebaiknya kamu cari gadis itu. Biarkan mereka jadi urusan kami. Kamu selamatkan gadis itu sebelum terlambat. Cacingan itu pasti hendak berbuat bejat. Cepat Daniel, ajak Brian dan adikmu, teriak Leon menyadarkan Daniel. Daniel segera berlari diikuti Brian dan Revan. Sampai di tangga ada dua orang lagi anak buah Guntur. Daniel yang bingung untuk memastikan kamar di mana Nisa berada, langsung menghajar anak buah Guntur dibantu Brian dan Revan.
Tak disangka orang-orang yang nampak elegan dan berwibawa ternyata punya kemampuan bela diri yang tak bisa dianggap remeh. Setelah menghajar mereka, Daniel memaksa mereka memberitahu keberadaan Nisa. Karena ketakutan dan sudah tak berdaya, salah satu dari mereka menunjuk di mana letak kamar Nisa dan Guntur berada. Daniel langsung berlari secepat kilat dan dengan bantuan Brian dan Repan, Daniel berhasil mendobrak pintu kamar. Hanya dengan sekali dobrak, terlihatlah pemandangan yang menjijikkan mata. Amarah Daniel memuncak melihat apa yang ada di hadapannya. Wanita yang beberapa hari ini begitu dilindunginya dan sudah menggugah hatinya terlentang di atas tempat tidur dengan pakaian yang sudah robek tak beraturan. Dan Guntur sudah menciumi Nisa dan tangannya di bukit kembar Nisa. Mendengar pintunya didobrak, Guntur langsung berdiri dengan hanya menggunakan handuk. Namun, kewarasan Daniel masih tersisa sedikit. Dia langsung menyuruh Brian dan Repan berbalik agar mereka tak ikut melihat tubuh Nisa yang sudah terbuka tanpa pakaian bagian atas karena sudah dirobek menjadi dua. Balikan tubuh kalian, jangan ada yang melihat tempat tidur. Awas saja jika kalian sampai melihat keadaan Nisa. Aku pastikan mata kalian pun aku buat buta seperti yang aku lakukan pada si berengek ini, teriak Daniel. Dan dengan penuh amarah, Daniel menghajar Guntur. Brian dan Repan hanya menunggu di luar kamar, berjaga agar Leon jangan sampai masuk, karena mereka tahu Daniel tidak main-main dengan perkataannya. Setelah Guntur terkapar, Daniel langsung mendekati Nisa. Nisa menangis terseduh-seduh membuat Daniel ikut menangis. Daniel melepaskan kemejanya dan langsung menutupi tubuh Nisa sambil membuka ikatan tangan dan kaki Nisa. Daniel berteriak pada Brian, "Brian, masuklah, hajar pria itu. Semua bagian tubuhnya yang sudah menyentuh Nisa, aku ingin itu hancur. Tangannya, bibirnya juga matanya. Aku mau semua itu hancur," teriak Daniel sambil membalut tubuh Nisa dengan spray dan membuka penutup mulut Nisa. Brian langsung masuk, begitu juga Repan dan Leon. Dengan amarah, mereka melakukan perintah Daniel, namun Repan menghentikan saat melihat Guntur sudah tak sadarkan diri dengan tubuh yang sudah babak belur dan tangan patah.